ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau bully sejumlah Lingkungan perguruan tinggi adalah ruang akademik yang menjunjung tinggi martabat, kebebasan berpikir, dan keselamatan setiap insan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan seksual dalam lingkup kampus merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai payung komprehensif untuk mencegah, menangani, dan menindak setiap tindakan kekerasan seksual. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mewajibkan perguruan tinggi memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui satuan tugas PPKS yang independen, profesional, dan berperspektif korban. Kekerasan seksual adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang merendahkan, merampas kontrol, atau mengancam integritas tubuh, pikiran, dan ruang privat seseorang tanpa persetujuan yang sah. Tindakan ini dapat terjadi melalui relasi kuasa, manipulasi, tekanan psikologis, hingga pemaksaan dalam konteks akademik maupun non-akademik. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka personal, tetapi ia juga dapat mencederai nilai keadaban akademik. Ia menimbulkan ketidaksetaraan diam-diam, sebuah kondisi ketika individu sudah kehilangan keberanian untuk belajar, berkarya, bahkan berinteraksi. Fenomena ini, jika kita tidak ditangani secara tegas, akan menggerus kultur ilmiah dan dapat merusak reputasi institusi pendidikan. Dalam perspektif hukum dan etika kampus, kekerasan seksual dapat berupa: pertama, permintaan seksual dengan tekanan atau ancaman; kedua, pelecehan visual atau gestur dengan muatan seksual; ketiga, pengiriman materi pornografi tanpa persetujuan; keempat, pemanfaatan posisi akademik dengan keuntungan seksual; kelima, pemaksaan, tatap, sentuhan, atau komentar yang merendahkan nilai kesusilaan; dan terakhir, pengawasan, intimidasi, serta pelacakan digital dengan tujuan seksual. Perguruan tinggi menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, dan berpihak pada korban. Pelaporan dapat dilakukan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS, Pusat Pelayanan Konseling dan Psikologi Kampus, email resmi penanganan, hotline aduan yang dioperasikan oleh petugas tersertifikasi. Seluruh proses penanganan dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, penghormatan terhadap martabat korban, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Kampus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap aktivitas akademik terpilih. Tanggung jawab itu mencakup edukasi, pencegahan, penegakan disiplin, serta pemulihan bagi korban. Zero tolerance adalah prinsip yang mengikat. Ia memastikan bahwa kita hidup di lingkungan akademik yang berdiri dengan fondasi integritas, saling menghormati, dan keamanan.